ulangi lagi ya bahwa Barreskrim dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Eksus telah melakukan penetapan tersangka kepada 2 TSK ya atas nama inisial AA dan inisial T, yang mana keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara ya dengan surat ya pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, di mana saudara T ditetapkan tersangka terlebih dahulu setelah penyidik melakukan gelar perkara, yaitu di tanggal 7 September 2021. Kemudian penetapan tersangka berikut ditujukan kepada saudara inisial AA yang ditetapkan tersangka pada tanggal 4 Oktober 2021. Kemudian penetapan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hingga kejahatan pasar modal. Perkembangannya adalah penyidik merencanakan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka pada hari ini. Nanti kita akan sampaikan kembali, kita update kembali setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Sementara demikian, Mas. Ya, Pak Ahmad, ketika kita melihat kasus ini kan cukup panjang sebenarnya, sudah cukup lama juga ditangani begitu ya. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan sehingga kasusnya cukup panjang, terus penetapan tersangkanya juga baru dilakukan, Pak? Jadi dalam menangani kasus tentunya waktu itu berbeda, Mas. Tergantung bukti yang cukup ya. Tentu penyidik tidak juga harus tergesa-gesa meninggalkan ketelitian ya. Untuk menetapkan tersangka itu tentu harus melalui proses yang telah diatur oleh undang-undang ya. Di mana status tersangka itu hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seorang setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup, yaitu paling sedikit ada 2 alat bukti. Jadi ketika kita menemukan kasus dengan bukti-bukti yang cukup, bisa jadi kasus itu cepat. Tetapi kita tidak bisa juga tergesa-gesa dengan memaksakan kasus yang bukti awal permulaannya belum cukup. Demikian, Mas. Jadi itu relatif ya penanganannya. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tergantung kasus yang dihadapi. Kalau nantinya persoalan itu tidak memenuhi unsur, tentunya harus ada kepastian hukum. Polri tentunya ketika dia sedang dalam tahap penyelidikan, maka kita harus menghentikan penyelidikan. Tetapi ketika kasus itu sudah memenuhi 2 unsur bukti permulaan yang cukup, maka Polri akan menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Demikian, Pak. Apa melibatkan PPATK juga untuk penelusurannya? Karena kan ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang, Pak. Ya, tentu Polri tidak kerja sendiri. Polri selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak. Siapapun pihak-pihak yang bisa membuka kasus atau mendukung pengungkapan kasus ini. Bisa, jadi siapa saja, tidak bisa saja PPATK, tapi bisa Satgas investasi, ataupun siapa saja ya yang dapat membuka atau mengungkap kasus ini. Jadi kita tidak sendiri ya, kita selalu berkoordinasi. Bisa dijadikan sebagai saksi ahli dalam pengungkapan kasus ini. Oke. Nah, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan juga tentunya beberapa untuk proses pemeriksaannya, barang bukti apa sih sebenarnya yang sudah didapatkan sehingga sudah ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Nanti kita akan sampaikan, Mas, setelah kita melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AA dan T nanti ya. Cuma perlu kami sampaikan ya bahwa diperkirakan total kerugian dari kasus ini dari 4 pelapor ya,
mencapai angka 6 miliar rupiah. 6 miliar rupiah untuk total kerugian yang terlapor begitu ya Pak? Ya, dari 4 pelapor. Tidak menutup kemungkinan ya, masih ada pelapor-pelapor lain, kan tidak menutup kemungkinan. Jadi dari 4 pelapor yang telah melaporkan, total kerugian mencapai angka 6 miliar rupiah. Terkait dengan nanti penyitaan segala macam, kita menunggu atau kita menunggu selesainya pemeriksaan terhadap tersangka yang dijadwalkan pada hari ini. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.